Terima kasih Bapak Moderator atas waktu yang diberikan pada saya. Saya akan melanjutkan pembicaraan tentang Pancasila. Saya mengambil judul Membumikan Pancasila. Membumikan Pancasila. Bila mendengar judul ini barangkali kita sekalian sudah dapat menduga apa yang dimaksudkan dengan judul ini. Bumi. Di mana kita berpijak. Menurut kamus, bumi itu disebut tanah datar. Pancasila selama ini kita kenal secara konseptual. Di awang-awang atau di langit. Boleh dikatakan demikian. Nah, kalau berbicara tentang Pancasila, maka tidak ada lain persoalan utama adalah membumikan. Bumi. Membumikan. Itu persoalan yang saat ini sedang mengemuka akhir-akhir ini. Tadi Bapak Ketua MPR juga menyebutkan perlunya kita membumikan Pancasila. Artinya apa? Artinya kita sekalian atau kami ingin di dalam sarasian ini bagaimana Pancasila yang selama ini kita kenal secara konseptual dalam bentuk nilai-nilai yang ideal itu menjadi suatu pedoman praktis, menjadi landasan moral, menjadi nyata dan dirasakan, diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi Profesor Magnis mengatakan bahwa Pancasila terancam oleh 3 sudut, memang benar itu, tetapi ada satu persoalan yang sekiranya dapat kita angkat pada kesempatan ini, ialah bahwa Pancasila ini sering dimuliakan dalam kata, tetapi dikhianati di dalam laku. Demikian kata seorang dosen di STJ Jakarta, saya mendengar dan membaca itu. Itu saya kira benar sekali. Maka pokok persoalannya adalah bagaimana Pancasila ini dibumikan sehingga menjadi dasar moralitas menjiwai seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, membumikan Pancasila ini saya ingin maksudkan bagaimana kita mencoba untuk mengajak seluruh warga bangsa ini menjadi manusia yang dijiwai oleh Pancasila. Manusia yang dijiwai Pancasila artinya adalah manusia Pancasila. Kita baru saja kehilangan seorang sosok guru bangsa, yaitu Profesor Dr. Buya Ahmad Shafii Ma'arif. Kita semua mengenal ini. Dan ini sedang viral. Bapak Presiden ketika melayat ke rumah beliau mengatakan, kita kehilangan tokoh nasional, guru bangsa, yang selalu mengedepankan pentingnya Pancasila sebagai perekat kesatuan bangsa. Beliau adalah tokoh yang senantiasa mengedepankan toleransi dalam kehidupan beragama maupun toleransi dalam kehidupan sosial. Menekankan keberagaman. Pada suatu saat di dalam sebuah seminar, beliau mengatakan di dalam kultur Indonesia saat ini tidak ada konsep lain yang tepat secara rasional untuk mengukuhkan persatuan dan keutuhan bangsa, kecuali Pancasila. Nah, oleh karena itu, mengawali ceramah saya ini, saya mengangkat beliau, tentu saja ini salah satu contoh saja. Masih banyak tokoh-tokoh lain yang saya kira seperti beliau, ya, yang sudah dipanggil Tuhan maupun juga yang masih hidup di dunia ini. Beliau adalah tokoh yang benar-benar memahami Pancasila, mengakui, meyakini, dan juga menghayati serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Antara pikiran, kata, dan tindakan itu satu, konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila ini. Oleh karena itu tidak salah kalau saya menyebut bahwa beliau adalah sosok representasi dari manusia Pancasila. Nah, saya kira semua yang hadir di sini pun bisa menjadi seperti beliau, menjadi manusia Pancasila. Dan itulah tujuan kita sebenarnya. Bagaimana kita membumikan Pancasila sehingga setiap warga bangsa ini dijiwai hidupnya oleh nilai-nilai Pancasila dan kemudian mereka semua menyatakan atau dapat kita sebut sebagai manusia Pancasila. Untuk mencapai ke arah itu tentu saja langkah pertama dan utama adalah kita harus memahami apa itu Pancasila. Pancasila yang kita kenal selama ini
melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan material dan pendekatan formal. Pendekatan material adalah Pancasila yang sudah hidup, yang sudah berkembang di dalam sejarah, yang terungkap di dalam peradaban dan kebudayaan, di dalam ritus dan tradisi dalam agama, di dalam organisasi sosial dan organisasi kenegaraan. Itu Pancasila material, Pancasila yang kita lihat secara nyata, dirasakan, dan kita hidupi. Seperti tadi kita menyaksikan tari-tarian dari Kalimantan Barat, itu adalah wujud daripada Pancasila secara material. Karena di sana mengandung nilai-nilai yang luhur. Bentuk rasa syukurnya kepada Tuhan, pada Sang Pencipta. Rasa syukurnya atas kenikmatan kehidupan bersama. Mereka bersatu dan berdemokrasi serta berupaya untuk merasakan kesejahteraan bersama. Jadi nilai-nilai Pancasila material sudah kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan itu tadi Romo Magni juga mengatakan Pancasila ini sebenarnya sudah hidup sejak dahulu kala, berabad-abad. Dan hidup hingga saat ini. Dan inilah yang tadi saya katakan bahwa perlunya kita terus-menerus untuk semakin membumikan Pancasila ini. Selain itu Pancasila dapat kita pahami secara formal. Artinya rumusan-rumusan atau keputusan-keputusan, ide-ide yang dirumuskan oleh tokoh perumus Pancasila pada saat Indonesia merdeka ini, yang terletak di dalam, yang berada pada Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, kemudian di dalam lembaran-lembaran negara, ketetapan-ketetapan MPR, kemudian di dalam risalah-risalah, dan di dalam buku-buku perpustakaan yang menjelaskan tentang Pancasila. Itulah Pancasila formal. Jadi dengan kata lain, Pancasila kita pahami bisa kita pelajari dari dua pendekatan tersebut. Jadi Pancasila material itu tidak itu yang konkret, sedangkan Pancasila formal adalah yang abstrak, yang berupa rumusan-rumusan itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, lanjut. Pancasila material dan Pancasila formal ini ternyata sudah ada dan sudah kita pahami, kita ketahui. Namun kita kenapa masih ada rasa khawatir terhadap ancaman itu, terhadap ancaman Pancasila itu. Dan mengapa kita perlu harus mensosialisasikan? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Saya kira pertanyaan ini bisa dijawab dengan dua jawaban. Menurut saya bahwa ini adalah suatu kemestian, suatu keharusan. Karena memang ancaman terhadap Pancasila adalah sesuatu yang nyata dan real di depan mata kita. Tadi Profesor Magnis mengatakan ada 3 ancaman yang bisa kemudian nilai-nilai ini tergerus oleh nilai-nilai yang mengancam kita. Dan mengapa perlu sosialisasi, ini juga suatu keharusan. 2 jawaban yang bisa kita sampaikan, yang pertama adalah sifat masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan tadi. Karena pada dasarnya, masyarakat yang terdiri daripada individu manusia, itu menghadapi suatu kenyataan yang tidak bisa kita hindari, yaitu perubahan. Manusia selalu berubah. Berubah menuju pada suatu perkembangan hidup yang tentu ada yang lebih baik, ada yang menjadi kurang baik. Tetapi perubahan ini suatu fakta yang tidak bisa kita hindari. Demikian pula juga masyarakat. Masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Terjadi interaksi antara manusia dengan manusia lain, interaksi antara masyarakat dengan masyarakat lain, antara bangsa dengan bangsa lain, di mana di dalam interaksi terjadi suatu perubahan karena ada pengaruh budaya dari luar, ada yang bisa bertahan, ada yang hilang, dan ada yang baru. Dan semakin nyata ketika proses globalisasi ini di depan mata kita, apalagi diperkuat dengan teknologi informasi yang sedemikian masif. Dengan demikian maka perubahan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Nah, globalisasi ini menghasilkan atau menyebabkan suatu dampak yang positif maupun negatif. Yang negatif terutama yang kita perlu waspadai dan kita hadapi, yaitu fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar. Fundamentalisme agama, terutama mereka yang menekankan ideologi agama untuk menghadapi ideologi Pancasila ini. Ini suatu hal yang sejak Indonesia merdeka,
pemberontakan DITII, Permesta, PRRI, dan sebagainya, itu didasari oleh fundamentalisme agama atau ideologi agama. Kemudian juga globalisasi menghasilkan fundamentalisme pasar, terutama fundamentalisme ekonomi, yaitu berupa neoliberalisme. Neolib ini menghasilkan materialisme, kapitalisme, dan pragmatisme. Inilah ancaman-ancaman yang memang suatu hal yang nyata. Nah, oleh karena itu, perubahan ini suatu kenyataan yang tidak bisa kita hindari, harus kita jawab. Menjawabnya apa? Yaitu dengan memahami Pancasila tadi. Yang kedua adalah dinamika politik. Dinamika politik yang ada di depan mata kita. Sejak Indonesia ditetapkan sebagai negara berdasarkan ideologi Pancasila, saat itu juga langsung muncul rongrongan dan tantangan. Tantangan tersebut adalah tantangan yang bersifat tadi saya katakan ideologi agama dan komunisme. Terjadi pemberontakan G30 SPKI, pemberontakan MUSO tahun 1946, dan kita sampai saat ini pun mengetahui bagaimana munculnya politik identitas, fundamentalisme, dan keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila ini. Kemudian dinamika politik berkembang ketika memasuki zaman Orde Baru, kita melihat pemerintahan yang berkeinginan untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, tetapi pada kenyataannya Pancasila terkesan kemudian digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan. Terjadi tafsir tunggal oleh pemerintah dan tidak boleh ada satu pihak manapun yang bisa menafsirkan kecuali pemerintah. Akibatnya terjadi suatu kondisi di mana siapapun yang melawan pemerintah dianggap anti Pancasila, dianggap subversif, atau kadang-kadang disebut PKI dan sebagainya. Nah, ini ditambah lagi dengan semakin terkonsentrasinya pemerintahan yang otoriter, yang melanggar hak asasi manusia, kemudian baik, terima kasih, melanggar kebebasan berserikat dan berpendapat itu diberangus dan seterusnya. Nah, kemudian muncul gerakan reformasi yang tujuannya adalah ingin mengganti pemerintahan. Tetapi celakanya ketika pemerintahan ini berganti, Pancasila semakin jauh dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian memasuki zaman reformasi, MPR RI mendapat amanah dari amanat reformasi untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Di sana tidak lagi memilih presiden, tetapi melakukan sosialisasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yang sekarang disebut sosialisasi 4 pilar. Ini menjadi tugas utama dari MPR. Namun catatan saya selaku pengamat dan mencoba untuk melihat di sini, Pancasila masih terkesan merupakan domain daripada elit yang dulu di istana, kemudian beralih ke MPR. Nah, dengan membumikan Pancasila ini maksud saya, Pancasila hendaknya menjadi diskursus publik, menjadi pembicaraan sehari-hari di kalangan masyarakat. Tidak lagi bottom up, top down, tetapi upayakan bagaimana masyarakat bisa berbicara dan mendalami tentang Pancasila itu. Kemudian juga pendekatannya terlalu historis dan politis, kurang menekankan esensi daripada Pancasila itu. Nah, kalau kita bicara esensi Pancasila, tidak ada lain kecuali kita harus melakukan pendekatan secara filosofis. Nah, saya akan nanti jelaskan Pancasila secara filosofis itu seperti apa. Dan ini perlu ditekankan terus-menerus. Nah, mohon maaf, satu slide lagi. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa atau filsafat negara. Pancasila yang pada awalnya ditetapkan sebagai dasar ideologi negara, sejatinya mengandung nilai-nilai filosofis. Bung Karno pun ketika menyampaikan dalam pidato 1 Juni mengatakan bahwa sejatinya Pancasila itu adalah isi jiwa rakyat Indonesia yang terpendam bisu sejak dahulu berabad-abad oleh kebudayaan Barat. Pancasila itu adalah filsafat negara dan filsafat bangsa. Nah, ini yang perlu kita tekankan dan kita tonjolkan. Sebab dengan mengetahui dan memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, maka resistensi dan pertarungan ideologi ini sudah tidak akan meningkat lagi, karena
kita akui Pancasila itu merupakan suatu nilai-nilai filsafat, merupakan suatu kebenaran. Oleh karena itu saya menyatakan bahwa dalam rumusan Pancasila sebagai filsafat negara ialah bahwa Pancasila ini terdiri dari 5 sila yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpisahkan antara sila satu dengan sila lainnya, yang bersifat absolut mutlak dan bersifat komprehensif, saling memperkuat satu sila dengan sila lainnya, dan universal dan umum. Inilah ciri-ciri filsafat. Nah, ketika kita dalami, masing-masing sila tadi memiliki kata dasar yang jelas. Ketuhanan kata dasarnya adalah Tuhan. Kemanusiaan kata dasarnya adalah manusia. Persatuan kata dasarnya satu. Kerakyatan rakyat dan keadilan adil. Jadi Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah suatu nilai-nilai yang mutlak, yang absolut, yang tidak berubah, yang universal, yang merupakan satu kesatuan. Dan ternyata ketika kita mendalami siapakah manusia Indonesia itu ternyata melekat di dalam diri manusia Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila tersebut. Maka saya katakan bahwa manusia Indonesia adalah manusia Pancasila. Karena sejatinya ketika kita mencari hakikat manusia Indonesia, akan ditemukan Pancasila di dalam jati diri manusia tersebut. Karena apa? Karena Pancasila melekat pada setiap insan manusia Indonesia. Sehingga dengan kata lain, kita patut bangga bahwa Pancasila tidak sekedar ideologi bangsa, melainkan sistem filsafat. Merupakan filsafat yang dapat kita tawarkan kepada dunia, kepada masyarakat di dunia ini adalah suatu filsafat yang akan bisa menghantarkan setiap orang di dalam hidup bernegara untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin. Oleh karena itu, dalam rumusan ini saya katakan, manusia Indonesia adalah manusia Pancasila, yaitu mengakui Tuhan sebagai sumber dan tujuan hidup manusia, dan menyadari hidup bersama dengan orang lain sebagai sesama subjek yang dilandasi cinta kasih, yang mengedepankan prinsip persatuan dan kesatuan melalui proses demokrasi dengan menekankan proses deliberasi, musyawarah untuk mencapai keadilan politik dan keadilan ekonomi. Inilah rumusan manusia Pancasila yang dapat kita tawarkan kepada dunia dan kepada bangsa ini. Kalau kita memiliki sistem filsafat yang kokoh, maka di atas filsafat yang kokoh itu akan kita dirikan ideologi yang kokoh juga. Tidak akan tergoyahkan karena ini merupakan suatu kebenaran, merupakan suatu realitas, merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Itu ada sangat mendasar, mutlak, dan absolut, universal, dan tidak akan berubah. Tantangan ke depan bagaimana membumikan Pancasila ini, yaitu tentu saja kita harus berupaya bagaimana mengajak kita sekalian untuk terus-menerus sosialisasi Pancasila, agar manusia-manusia Indonesia ini menjadi manusia Pancasila, manusia yang dijiwai oleh Pancasila, dan menyadari dirinya bahwa di dalam dirinya mengandung hakikat Pancasila tadi, namanya manusia. Nah, untuk mencapai tujuan itu, saya menyampaikan rekomendasi agar kita terus mendalami dan mengkaji, mensosialisasikan Pancasila, dan menjadikan Pancasila menjadi paradigma, menjadi objek formal dalam mengkaji setiap kebijakan publik. Kemudian juga melakukan pendekatan reflektif. Artinya apa? Mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang kita alami sehari-hari ini mencerminkan suatu nilai-nilai Pancasila. Terima kasih Pak Ketua, Pak Moderator.